Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Prayoga, mahasiswa Pendidikan IPA B 2019. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UTS, yaitu pertanyaan UTS ISBD, Ilmu Sosial Budaya Dasar. Pertanyaannya, bagaimana pemahaman Anda mengenai satu tentang kebudayaan dan peradaban? Berdasarkan sumber yang telah saya baca, kebudayaan itu berasal dari kata budaya, yang budaya ini berasal dari kata Sanskerta, bahasa Sanskerta yang terdiri dari penggabungan antara kata budi dan daya, yang dimana artinya itu cinta, karsa, dan rasa. Menurut Earlyton pada tahun 1893 sampai dengan 1953, kebudayaan adalah konfigurasi tingkah laku yang dipelajari dan hasil tingkah laku yang dipelajari itu di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat lain. Jadi menurut pendapat saya bahwasanya kebudayaan itu merupakan keseluruhan aspek yang mengatur dan berkaitan dengan tingkah laku masyarakat. Kemudian dari kebudayaan ini memiliki beberapa sifat. Yang pertama itu tersalur dari perilaku manusia. Yang kedua lebih dahulu lahir. Yang ketiga terwujud dari tingkah laku. Dan yang keempat memiliki aturan. Manusia itu berkaitan erat dengan kebudayaan. Kenapa? Karena manusia lahir dari kebudayaan. Sedangkan kebudayaan itu sendiri tercipta dari manusia, pemikiran manusia. Maka bisa dikatakan bahwasanya kebudayaan dan manusia itu sangatlah berkaitan erat. Kemudian bagaimana pemahaman Anda mengenai peradaban? Peradaban menurut Fairchild dan kawan-kawan, peradaban adalah perkembangan kebudayaan yang telah tercapai atau yang telah mencapai tingkat tertentu yang dicirikan oleh taraf intelektual, keindahan, teknologi, dan spiritual tertentu yang diperoleh manusia pendukungnya. Jadi menurut pendapat saya peradaban itu merupakan kemajuan ataupun perkembangan yang berkaitan tentang kebudayaan. Nah, perkembangan ini dia itu bersifat dari keseluruhan aspek, mulai dari teknologi, pemikiran, dan sebagainya. Itu menurut pendapat saya mengenai peradaban. Dan kemudian konsep peradaban itu tidak lain adalah perkembangan dari kebudayaan itu sendiri yang telah tercapai atau yang telah mencapai tingkat intelektual ataupun tingkat tertentu yang tercerminkan dalam tingkat intelektual, tingkat keindahan, tingkat teknologi, tingkat spiritual, tingkat apapun itu yang terlihat pada suatu masyarakat. Jadi peradaban itu adalah sesuatu kemajuan ataupun perkembangan dari suatu kebudayaan. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pemahaman Anda mengenai manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu itu merupakan manusia itu memiliki unsur seperti jasmani, rohani, psikis, dan fisik. Kemudian ada jiwa dan raga. Nah, seseorang itu dapat dikatakan sebagai manusia apabila memiliki unsur-unsur tersebut di dalam dirinya. Dan kemudian unsur-unsur tersebut tidak hanya ada di dalam dirinya, namun saling menyatu. Nah, jika unsur-unsur tersebut sudah tidak menyatu lagi di dalam diri manusia, maka seseorang itu tidak disebut lagi sebagai individu. Itu pemahaman saya mengenai tentang konsep manusia sebagai individu dan manusia sebagai makhluk sosial akan saya paparkan. Di sini kita mengetahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, pasti. Semua itu kita mengetahui hal tersebut. Jadi pada penjelasan kali ini saya mengambil ada 4 poin. Poin pertama itu bahwasanya setiap orang akan mengenal orang lain melalui perilaku manusia tersebut serta berkaitan dengan orang lain. Jadi, di sini dapat dikatakan bahwasanya manusia itu sebagai makhluk sosial apabila dia dapat mengenali orang tersebut. Jadi kita bisa mengenali seseorang melalui bagaimana tingkah laku dia bersama orang lain. Bersama orang lain ini dimaksudkan sebagai masyarakat. Nah, jadi sebagai makhluk sosial ini adalah makhluk sosial yang dikatakan sebagai lingkungan masyarakat.
Kemudian poin yang kedua yang dapat kita ambil adalah pada diri manusia. Pada diri manusia itu, jati diri manusia itu ada dorongan untuk melakukan hubungan. Ada dorongan untuk melakukan interaksi terhadap manusia lain, terhadap orang-orang lain. Jadi, di dalam kehidupan kita itu tidak bakalan kita terlepas dari interaksi kita terhadap orang lain. Contohnya, kita bekerja, kita memasak, kita sekolah, kita belajar, kita menuntut ilmu, dan lain segala macamnya. Terutama apalagi kita beribadah. Nah, dan sebagai macamnya. Semua itu kita berkaitan dengan orang lain. Nah, makanya itu dikatakan sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial. Kemudian poin ketiga yang dapat kita ambil adalah tidak akan bisa hidup sebagai manusia jika tidak hidup di lingkungan manusia itu sendiri. Bagaimana maksudnya? Manusia itu lahir dari seorang ibu, benar? Manusia ataupun seorang bayi akan lahir dari seorang ibu. Nah, makanya di sini dikatakan bahwasanya manusia itu tidak bakalan lepas dari makhluk lain, manusia lain. Makanya itu dikatakan manusia sebagai makhluk sosial. Kemudian poin keempat yang dapat kita ambil yaitu makhluk sosial ini memberikan banyak sekali keuntungan bagi kita. Dengan bantuan orang lain, maka diri kita sendiri akan dapat mengembangkan potensi-potensi yang ada di dalam diri kita. Jadi, dengan adanya bantuan orang lain, kita akan lebih mengembangkan, lebih memajukan tingkat kualitas diri kita. Apakah kita hobi dalam bidang public speaking, dalam tenaga kependidikan, dalam bidang apapun itu, kita harus mencari orang lain agar supaya dapat mengembangkan potensi-potensi dalam diri kita. Maksudnya di sini adalah guru ataupun dosen. Jadi mungkin itulah pemahaman saya mengenai beberapa pertanyaan dari UTS ini, yang mengenai pertama tentang kebudayaan dan peradaban, dan yang kedua adalah mengenai manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Mungkin itu pemahaman saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.